Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kawan-kawan mahasiswa, pada pertemuan yang kedua ini kita akan mempelajari tentang Islam sebagai jalan hidup. Adapun bahasan kita menyangkut tentang pengertian, tujuan, fungsi, sumber-sumber ajaran Islam, ruang lingkup ajaran Islam, dan karakteristik ajaran Islam. Seperti yang kita sepakati pada pertemuan yang pertama, bahwa setiap pertemuan mahasiswa melantunkan ayat suci Al-Quran, minimal 3 orang mahasiswa. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Islam berasal dari kata aslama, salima, aslama, selamat dan sejahtera. Silmi atau salma artinya kedamaian, kepatuhan, dan ketundukan. Agama yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam kurun waktu lebih dari 22 tahun. Sebagai agama wahyu, dia dapat menyelamatkan dan mensejahterakan penganutnya di dunia dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran, kata-kata Islam ini terdapat 8 kali dalam 7 surat, yaitu surat Ali Imran ayat 19 dan 85, surat Al-Maidah ayat 3, surat Al-An'am ayat 125, At-Taubah ayat 74, Az-Zumar ayat 22, As-Saff ayat 7, Al-Hujurat ayat 17. Silakan nanti saudara lihat di rumah, buka Al-Quran dan lihat, baca ayatnya serta beri terjemahannya. Semua ayat yang menyebut kata Islam menggunakannya untuk nama suatu agama yang disebut dengan Islam. Misalnya, surat Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam wa mahtalafal ladzi utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Begitu juga kalau kita perhatikan di dalam surat Ali Imran ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islami dina falayyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Allah, agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.
Kata Islam juga berarti penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah yang Maha Esa sebagai perlambang dari kepatuhan dan ketundukan kepadanya. Islam menurut Muhammad Saltut adalah suatu agama yang mengandung peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, manusia dengan manusia, manusia dengan alam lingkungannya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan dan disampaikan kepada seluruh manusia. Artinya, Islam ini agama yang lengkap mengatur hablum minallah dengan penciptanya dan mengatur hablum minan nas, bahkan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, secara umum Islam adalah dinullah, agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus, Islam adalah nama diri dari agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad yang mata rantainya terakhir dari rantaian dinullah, atau dengan kata lain, Islam secara khusus adalah dinullah yang telah disempurnakan dan dinyatakan sebagai agama yang diredainya untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dibangun atas 5 dasar. Pertama adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah, mendirikan sholat 5 kali sehari semalam, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Nah, kelima dasar ini dikenal dengan rukun Islam. Jadi, kesempurnaan Islam seseorang tergantung kepada kesempurnaan rukun-rukun tersebut dilaksanakan. Mahasiswa sekalian, apapun profesi kita, mau jadi apapun kita, kalau kita sudah menyatakan diri sebagai umat Islam, maka kita tidak boleh luput atau lepas dari kewajiban kita yang 5 ini. Pertama, mengakui Tuhan kita adalah Allah, Muhammad Rasulnya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa pada bulan Ramadan, serta menunaikan haji ke baitnya Allah bagi orang yang mampu. Kemudian selanjutnya sumber-sumber ajaran Islam. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik isinya maupun redaksinya melalui malaikat Jibril. Jadi, wahyu Allah yang diturunkan kepada malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad, maka itulah Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a, artinya mengumpulkan, menghimpun, dan qira'ah, mengumpul huruf-huruf atau kata-kata satu dengan lainnya dengan ucapan yang sangat rapi. Quran pada mulanya seperti qira'ah, dari kata qara'a, qira'atun, Qur'anan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah
mengumpulkannya di dadamu, dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kamu telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Itulah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, dan membacanya merupakan suatu ibadah. Al-Quran hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dalam hal ini tidak termasuk Taurat, Injil, Zabur, dan lainnya. Sedangkan pembacaannya merupakan ibadah. Artinya, perintah untuk membacanya dalam salat dan lainnya dianggap sebagai suatu ibadah. Allah memberi nama Al-Quran menjadi beberapa nama. Pertama, namanya Al-Quran, artinya petunjuk kepada jalan yang lurus. Dua, namanya Al-Furqan, yaitu pembeda atau pemberi peringatan kepada semesta alam. Tiga, namanya zikir. Sungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Kemudian At-Tanzil. Al-Quran itu memberi isyarat bahwa selayaknya lah dia dipelihara. Nah, oleh sebab itu, dengan nama-nama ini mengisyaratkan kepada kita untuk memelihara Al-Quran. Juga Al-Quran diberi sifat nur, cahaya, huda, petunjuk, mubin, menerangkan, mubarak, yang diberkati, busyra, kabar gembira. Jadi dalam Al-Quran itu ada kabar-kabar gembira menyangkut apa yang dilakukan oleh manusia. Bahkan Allah peringatkan, Allah mengatakan bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, yang menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Juga Al-Quran itu aziz, yaitu kitab yang sangat mulia. Dia dihormati sehingga dia disebut dengan Majid, Bashir, pembawa kabar gembira. Al-Quran diturunkan Allah dalam masa beransur-ansur selama lebih kurang 23 tahun yang meliputi periode Mekah dan periode Madinah. Nah, untuk mempelajari sejarah dakwah Rasul ini selama 23 tahun, maka kepada mahasiswa dan kita semua dianjurkan untuk menonton film The Message yang berisi tentang sejarah perjuangan Rasul dalam menegakkan agama Islam. Apa hikmahnya Al-Quran itu diturunkan secara beransur-ansur? Pertama, tentu untuk Nabi Muhammad. Meringankan Nabi dalam menerima wahyu, memudahkan Nabi dalam menjelaskan kandungannya, serta meneguhkan hati Nabi jika ada celaan dan penganiayaan dari orang-orang musyrik. Kalau untuk umatnya,
memudahkan umatnya untuk menghafalnya, memahaminya, mempersiapkan bangunan Al-Quran dengan landasan yang sempurna, membangun umat menuju bentuk yang sempurna, beban penderitaan mereka dalam menegakkan dan memperjuangkan Islam. Selanjutnya, kodifikasi Al-Quran. Pada masa Rasulullah, Al-Quran itu dihafal. Pada masa Abu Bakar, baru Al-Quran itu dikumpulkan ya dalam satu mushaf. Dan panitianya waktu itu adalah Zaid bin Sabit. Baru pada masa Utsman bin Affan disempurnakan surat demi suratnya. Dan disalin beberapa kopiannya. Ya. Komitmen seorang muslim terhadap Al-Quran. Nah, ini yang paling penting bagi kita, bagi kaum muslimin, termasuk Ananda mahasiswa yang merupakan calon-calon tenaga profesional di bidang teknik atau para teknisi. Kawan-kawan mahasiswa dan kita semuanya sebagai seorang muslim harus mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang terakhir dan petunjuk bagi manusia. Seorang manusia, seorang muslim harus mempelajari dan membacanya. Seorang muslim harus mengamalkannya. Seorang muslim harus mengajarkannya. Sehingga mereka dapat memahami dan mengimaninya. Selanjutnya as-sunnah. As-sunnah dalam pengertian syarak adalah sesuatu yang diperintahkan, yang dilarang, yang dianjurkan oleh Nabi. Sunnah ini ada macam-macam. Ada sunnah qauliyah yang berasal dari ucapan Nabi, didengar oleh sahabat. Beliau sampaikan kepada orang lain. Umpamanya, sahabat menyampaikan bahwa ia mendengar Nabi bersabda, siapa yang tidak sholat karena tertidur atau karena ia lupa, hendaklah ia mengerjakan sholat itu ketika ia telah dengar. Ini namanya sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah, perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dilihat dan diketahui oleh sahabat. Contoh, saya melihat Nabi melihat solat 2 rakaat dan sesudah solat zuhur. Sunnah takririyah, perbuatan seorang sahabat atau ucapan yang dilakukan di hadapannya atau sepengetahuan Nabi tapi tidak ditanggapi dan dicegah oleh Nabi. Bagaimana posisi sunnah terhadap Al-Quran? Pertama, bayanu takriri, sejalan dengan Al-Quran. Bayanu tafsir, menjelaskan apa yang mujmal dalam Al-Quran. Bayanu taudiyah, ketentuan mandiri yang tidak memiliki penjelasan. Yang kedua, sunnah yang berdaya hukum. Dari satu segi, sunnah adalah apa yang dikatakan Nabi, diperbuat oleh Nabi atau diakui oleh Nabi. Tapi di sisi lain, umat dituntut mengikuti semua sunnah itu, di mana sunnah itu ada yang mesti diikuti, bahkan ada yang dilarang. Bagaimana umat Islam mengamalkan Islam secara menyeluruh? Pertama, dia harus menjadikan Islam sebagai suatu sistem
sistem yang menyeluruh, mencakup kehidupan rohani, jasmania, dan ukhrawiyah. Demikianlah kira-kira mahasiswa perkuliahan selanjutnya dapat mahasiswa atau kawan-kawan lihat sendiri di modul kita. Maka penugasan pada minggu ini untuk dikumpul pada 2 hari sebelum perkuliahan adalah membuat visi dan misi hidup saudara di kertas kuarto A4, dikirim ke email dosen, kemudian saudara print dan laminating, serta tulislah esai tentang mimpi-mimpi saudara, diketik dengan Times Roman huruf 12. Demikianlah penyajian perkuliahan pertemuan kedua ini. Terlebih dan kekurang Ibu memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, nanti boleh di WA grup saja.